Mari Bapak Ibu, bawa setiap syukur kita pada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang baik bagi setiap kita. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. mari terus bawa syukur kita pada Tuhan, sebab hanya Dia Tuhan yang baik. Sama-sama kita mau katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. sama-sama serukan, sebab Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Boleh dengan mengangkat kedua jempol katakan, Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
amin. Selamanya amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami datang sujud menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami percaya ada kekuatan yang baru. Ada sukacita yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami bawa terus syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sebab ini pengakuan iman kami. Engkau Tuhan yang menopang setiap kami. Bersyukur Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan
yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami. Kami dapat bertahan di dalam tekanan karena kami punya Engkau Yesus. Kami percaya pribadi-Mu. Kami percaya kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu terus serukan, bukan berdiri. Ya, ini iman kami Tuhan. Dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Engkau yang menopang setiap kami, Engkau yang menopang setiap umat-Mu yang percaya. Sebab ada Engkau Tuhan, kami percaya akan kekuatan-Mu. Mari Bapak Ibu terus bersyukur pada Tuhan, sebab ada mujizat di dalam ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan-Mu, buat pribadi-Mu. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan janji-Mu ya dan amin. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus.
Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kasih kemurahan Tuhan saya sungguh bersuka cita. Ibadah masih dapat terselenggara di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini apa yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami ada hari ini karena anugerah Tuhan, dan kami bersyukur biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini dalam ibadah meskipun secara online boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Boleh menjadi dupa yang harum, berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan mengasihi kami, memberkati di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Pimpin sertai kami, nyatakan isi hati-Mu, beri kami pencerahan, dan kami dapat memahami dan diberikan kekuatan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita sama-sama melihat di dalam Alkitab kita pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan kita bisa melihat di dalam catatan, di dalam tulisan 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Dari ayat 3 kita bisa melihat sebab inilah kasih kepada Allah. Apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, seperti yang minggu kemarin saya sudah bagikan di dalam pembacaan firman Tuhan, di mana Tuhan rindu untuk kita menguatkan kasih kita kepada Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kita lihat di dalam ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah. Allah mau kita menguatkan kasih kita kepada Allah yang kita sembah, Allah yang layak terima pujian pengagungan kita. Dan Allah menghendaki untuk kita tetap mengasihi Dia di dalam segala keadaan situasi apapun yang terjadi, yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apa yang Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia? Dengan cara apa kita dapat mengasihi Dia? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita mengikuti kehendaknya, mengikuti tuntunannya, mengikuti pimpinannya. Dan saya percaya di dalam pimpinan Tuhan, melalui ketetapan-ketetapannya di dalam kebenaran firman Tuhan, perintah-perintahnya itu tidak berat. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki pada waktu kita melakukan kehendaknya, kita melakukan kebenaran daripada ketetapan-ketetapannya, kita melakukan dengan sungguh, kita melakukan dengan kerinduan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Maka kita menerima kasih karunia Allah sebagai umat tebusannya. Kita menerima pertolongan Tuhan sebagai hamba-hamba. Dengan segala kerendahan hati kita tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa yang menjadikan kebenaran firman Tuhan pada waktu setiap orang mau melakukan dan menuruti perintah Tuhan dan itu menjadi berat, ada alasan.
Kenapa setiap orang yang mengiring Tuhan, yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, mendapat kasih karunia? Kita diubahkan dari hari ke hari, kita diperbaharui dari hari ke hari, supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tujuan kekristenan, kehidupan kita memiliki tujuan di dalam pengiringan kita akan Tuhan, yaitu supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan ini tidak menjadi berat karena Roh Kudus di dalam hidup kita, Dia memimpin, Dia memenuhi, Dia memberikan kekuatan supaya kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat karena kita menerima kasih karunia Allah. Dan apa yang menjadi alasan? Ada orang-orang yang sulit bahkan berat melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat 24, Yesaya 43 ayat 24, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Pada saat Yesaya menulis dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesaya mengungkapkan bagaimana isi hati Allah. Yehuda tidak berseru kepada Allah untuk memohon pengampunan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka terus hidup dan tinggal di dalam dosa-dosa mereka. Dan setiap umat Tuhan yang hidup dan tinggal di dalam dosa-dosa mereka, maka mereka akan diserahkan kepada kebinasaan. Jika umat Tuhan tidak bertobat, tidak merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, tidak memohon pengampunan, maka akan diserahkan kepada kebinasaan. Dan kita lihat di dalam ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang mengalahkan dunia hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan karena kebenarannya yang nyata di dalam hidup kita. Kristus nyata di dalam hidup kita. Rohnya menguatkan, meneguhkan, memimpin perjalanan iman kita untuk kita mengiring Tuhan. Kita diubahkan dan hidup selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Terus diperbaharui, Roh Kudus terus mengerjakan, dan kita hidup di dalam ketaatan, mengikuti perintah-perintahnya. Dan perintahnya tidak berat, karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi pribadinya, kita mengasihi Allah yang kita sembah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tidak berat. Dan apa yang menjadikan berat untuk kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan, karena dosa. Dan kita lihat iman kita, kesungguhan hati kita, ketaatan kita, kesetiaan kita dikatakan mengalahkan dunia. Sebab yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Di dalam pertolongan Tuhan, kehidupan kita pada saat diperbaharui, kita menerima pengampunan, kita menerima penebusan dosa, kita dilahirkan kembali di dalam Kristus.
dan kita menjadi milik kepunyaannya. Iman kita diteguhkan, iman kita dikokohkan. Bagaimana supaya kita dapat membenci dosa? Karena kita mengalami kebenaran yang nyata di dalam hidup kita. Kristus nyata di dalam hidup kita. Di dalam kekuatan kuasa Allah dan kasih Kristus yang dinyatakan di dalam hidup kita. Kebenaran Alkitab tidak bisa diterima secara umum. Dunia membenci. Dan Kristus tidak berasal dari dunia ini. Maka setiap kita anak-anaknya yang dilahirkan di dalam Kristus, dunia membenci kita. Karena firman Tuhan, kebenarannya tidak bisa diterima secara umum kepada seluruh ajaran Alkitab. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan dunia menolak kebenarannya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika kita menyadari bahwa kita adalah milik kepunyaannya, umat tebusannya, kita menerima pengampunan dosa, kita harus bersyukur karena kita menerima anugerah Tuhan. Dunia menolak dan membenci kebenaran dan ajaran-ajaran Alkitab. Hati mereka tertutup. Hati mereka masih tinggal di dalam dosa. Karena mereka berasal dari dunia dengan segala keinginannya yang akan menuju kepada kebinasaan. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus yang terjadi adalah kebinasaan, kematian kekal. Seluruh kebenaran Alkitab hanya bisa diterima oleh iman. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Maka iman kita memberikan kekuatan untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Iman kita mempercayai di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Kita menerima keselamatan. Kita menerima jaminan dalam kehidupan yang kekal. Dan kita menerima kemenangan di dalam Kristus. Iman kita mengalahkan dunia. Dunia tidak dapat menerima dan menolak kebenaran. Tetapi kita menerima anugerah Tuhan. Kita diselamatkan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bersama dengan hamba-hamba Tuhan, kita membawa syukur. Kita datang untuk mengasihi Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Dan seluruh kebenaran hanya bisa diterima oleh iman kita. Dan iman yang mengalahkan dunia adalah percaya kita. Dunia tidak percaya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dunia tidak percaya, bahkan menolak bahwa Yesus adalah anak Allah yang ada di surga saat ini. Kemenangan demi kemenangan kita peroleh karena iman percaya kita akan seluruh isi kebenaran Alkitab. Dan kita bersyukur pada saat hati kita terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong, membantu kita, memberikan pencerahan, memberikan tuntunan pimpinan. Kita dibimbing ke dalam jalan-jalan Tuhan. Dan kita mengalami kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kebenarannya adalah apa yang dinyatakan di dalam Alkitab jelas
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Pagi hari ini kita datang sujud menyembah di bawah kakinya. Kita datang kepada Allah dengan iman percaya kita Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita sujud menyembah di hadapannya dengan hormat dan takut, dengan hati yang mengasihinya. Kita datang di dalam kebenaran firman-Nya. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya adalah Yesus Kristus bukan hanya guru pada satu zaman, tetapi kebenarannya adalah Yesus Kristus Anak Allah yang kekal. Dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam kesaksian para rasul. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 40. Kisah Rasul 2 ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dengan keyakinan dan iman, karena Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diterima, memampukan para rasul, memimpin, membimbing mereka, mengurapi, memberikan kekuatan untuk membawa kabar baik. Dan berita yang disampaikan dalam pimpinan Roh Allah, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan para rasul memberikan kesaksian, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah pagi hari ini setiap kita yang menerima kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kemenangan atas iman percaya kita di dalam kebenaran Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh-Nya yang kudus, Roh-Nya yang perkasa, Roh-Nya yang kuat akan memampukan kita untuk dapat bersaksi, untuk membawa kabar baik, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena kemenangan-kemenangan yang dinyatakan di dalam hidup kita yang kita terima dari Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelayan-pelayan, untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk menjadi hamba-hambanya, membawa kabar baik. Kita dapat bersaksi dalam keyakinan kita, karena perintahnya itu tidak berat. Perintahnya itu tidak berat. Apa yang membuat perintahnya itu berat? Karena kita masih mau hidup dengan cara dunia, masih tinggal di dalam dosa, dan kita masih hidup di dalam segala keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Tapi saya percaya pada saat kita mau sungguh mengasihi Tuhan, mau hidup di dalam ketetapan-ketetapannya, kita mau melakukan kehendak-Nya, kemenangan yang terjadi di dalam iman kita mengalahkan dunia. Ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Siapakah yang mengalahkan dunia? Dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Alkitab menyatakan kebenaran, di mana kebenaran ini ditolak dunia,
tidak diterima. Tapi di dalam kebenarannya kita memperoleh kemenangan. Di dalam kebenarannya iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Kita mengalahkan dunia dengan segala keinginannya. Dan kerinduan kita, keinginan kita hanya mau mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga. Dan saya percaya anugerah pimpinan penyertaannya terus meneguhkan kita sampai hari ini. Dan iman yang sejati terungkap dalam rasa syukur. Dan kita datang dalam ibadah meskipun secara online, tapi kita dapat membawa syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Kita datang beribadah dengan hormat dan takut bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang bertahta di surga, Allah yang berdaulat, Allah yang memimpin, menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memelihara kita sampai hari ini. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, jangan menjadi lemah, jangan menjadi kendor, karena iman percaya kita mengalahkan dunia. Kita menerima jaminan, kita menerima kepastian, kita menerima jawaban. Ada kemenangan oleh iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Kita berkemenangan, kita diberkati. Anak-anaknya mengalami sukacita yang luar biasa, damai sejahtera. Batin kita teduh, batin kita tenang. Mengalahkan ketakutan, kekhawatiran bagaimana hari esok. Tapi di dalam Kristus kita menerima kepastian. Masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan masa depan kecelakaan. Hidup kita terus diteguhkan dari hari ke hari. Diubahkan dari hari ke hari. Kristus nyata di dalam hidup kita. Dan kita dimampukan untuk dapat bersaksi. Di dalam anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita milik kepunyaannya. Kita bersuka cita karena iman percaya kita mengalahkan dunia. Kita membawa syukur di hadapan Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Dia menghibur kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan menaungi kita di dalam anugerahnya. Dan kita melangkah dari hari ke hari dalam kemenangan demi kemenangan. Karena iman percaya kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tantangan apapun yang sedang terjadi dan kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita lagi ngalami sakit. Mungkin kita terpapar COVID-19. Ada ketakutan-ketakutan. Ada kekhawatiran-kekhawatiran. Kita tidak tahu lagi bagaimana hari esok. Bahkan banyak hal yang sedang kita hadapi. Tetapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan, menguatkan. Supaya kita menerima keteguhan, hati kita seteguh batu karang. Tuhan mengerjakan dalam pimpinan, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Menyertai kita. Dan kita selalu berkemenangan. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan tahun-tahun yang akan datang yang kita tidak tahu pasti. Tetapi kepastian hanya ada di dalam Yesus Kristus, di mana kita dilahirkan di dalam Kristus. Kita sudah dimeteraikan di dalam karya Allah Roh Kudus menjadi umat kepunyaannya. Dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dia meneguhkan, menguatkan, menghibur kita karena iman percaya kita
dan kita mengikuti perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, tidak berat karena kita mengasihinya. Puji Tuhan pagi hari ini, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan. Tetap mengasihi Tuhan, karena ketetapannya, perintahnya tidak berat. Kalau itu masih menjadi kelemahan kita dan kita sulit untuk melakukan firman Tuhan, tinggalkan dosa, kembali datang kepada Tuhan. Saudara akan menerima pengampunan, menerima keselamatan, menerima penebusan dosa, dan hidup saudara akan diperbaharui, dan kita dapat mengalahkan dunia. Kita menjadi alat kemuliaannya, kita bersaksi di dalam karyanya yang luar biasa, dan kita diberkati untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Kita dipulihkan untuk memulihkan saudara-saudara kita yang lain. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur. Pagi hari ini ibadah terselenggara meskipun secara online. Boleh terselenggara dalam kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa. Roh-Mu memimpin, Roh-Mu meneguhkan, menghibur, menguatkan. Dan kami boleh melakukan kehendak-Mu, melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Dan itu tidak menjadi berat karena kami menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Di dalam pertemuan ibadah ini, kami membawa syukur. Dalam nyanyian-nyanyian syukur, pujian, pengagungan, penyembahan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan Kau berkenan mengasihi kami, memberkati, sampai generasi kami diberkati, anak cucu diberkati. Dan hamba-Mu percaya bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang menyaksikan, mengikuti dalam ibadah bersama-sama dengan kami. Hamba-hamba-Mu juga menerima anugerah-Mu, menerima kebaikan-Mu. Engkau memberkati berlimpah-limpah, menjagai, menaungi dalam kasih karunia-Mu, menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hari-hari hidup kami. Setiap tantangan hidup yang sedang kami hadapi, kami menerima pertolongan Tuhan. Kami menerima anugerah-Mu, menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Hingga kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, membawa kabar baik. Di dalam Kristus kami berkemenangan, di dalam Kristus kami menerima pengampunan dosa, menerima penebusan dosa, menerima keselamatan, menerima jaminan hidup dalam kekekalan, bahkan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukur. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha. Tumbuh kembang anak-anak, pendidikan mereka Tuhan berkati. Kekuatan, kesembuhan, kesehatan Tuhan berkati. Pemulihan perekonomian, setiap kebutuhan Engkau mencukupkan menurut kekayaan kemuliaan dalam berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang sungguh luar biasa. Keluar masuk umat-Mu Tuhan, jaga, lindungi, sertai, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga, mengawal, pagari dengan tembok berapi-Mu. Keselamatan yang dari surga menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kami akan selesaikan pertemuan ibadah secara online ini di dalam kasih karunia-Mu. Limpahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkat, anugerah, perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan yang kuat, penghiburan dari Allah Roh Kudus memimpin menyertai. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemputmu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini tinggal dalam hidupmu, tinggal dalam rumahmu, rumah tangga keluargamu, pelayananmu. Engkau terima dengan hati berlimpah dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus, terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu